Jadi ceritanya gue belum lama ini kan main ke rumah orang tua gue ya. Nah biasanya sebelum puasa kan begitu. Nah lu tau kan kalau misalnya keluarga udah pada ngumpul nih, bokap, nyokap, kakak, saudara, kalau ketemu nanyainnya ke gue pasti soal handphone. Nah pertanyaannya nggak jauh-jauh, HP yang bagus tuh apaan nih Mi? Nah biasanya ujung-ujungnya nanyainnya tuh yang murah tapi bagus. Di otak gua rasa kebanyakan kita ya yang keingetan itu cuma Xiaomi yang murah terus bagus. Ya menurut gua wajar karena kalau kita mundur ke belakang, campaign Xiaomi dari awal muncul di Indonesia itu memang dikenal punya produk smartphone yang harganya murah, dikenalnya bagus, kuat, dan awet. How can you beat that? Impossible. Nah tapi yang ditanyain sama bokap gue itu beda, bukan soal HP baru, tapi HP yang lagi dipakai sama dia. Waktu itu kan kita beli HP Xiaomi yang serinya itu Redmi 8A. Sebenarnya gue mikir simple ya, kalau gue pikir-pikir palingan cuma dipakai buat chat, Facebook, telepon, game juga mainnya yang ringan-ringan. Dan yang paling penting itu baterainya kan lumayan oke. Nah yang ditanyain sama bokap gue adalah kenapa HP yang dia lagi pakai itu banyak notifikasi yang nggak penting, terus banyak iklannya. Contohnya seperti di lock screen dan beberapa aplikasi bawaannya Xiaomi. Sebenarnya iklan pada HP Xiaomi ini cerita lama ya, cuman kayaknya dikit banget yang bahas dan yang cover tentang hal ini. Dari yang gue tahu, iklan itu cuma ada di HP low dan mid range-nya aja. Kalau flagship-nya kayak Mid 10 dan Mid 10 T series itu sih nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya, kalau lu bisa jual dan ngasih handphone yang harganya lumayan murah, terus lu bisa seenaknya aja gitu ngasih iklan. Bang, iklan Xiaomi kan biar Xiaomi bisa kasih HP-nya murah dan bagus. Ya Lex, denger ya, Xiaomi itu perusahaan gede loh. Mereka baru aja abis redesign logo yang harganya tuh fantastis. Masa butuh cara kayak begini sih buat nyari pemasukan? Serius? Oke, dari yang gue tahu ada beberapa cara untuk ngilangin iklan dan notif yang ngeganggu kayak begini. Ya walaupun sebenarnya cara-cara kayak begini tuh bukan solusi general ya. Karena nggak semua orang kan bisa ngoprek-ngoprek HP kayak begini. Apalagi orang tua, termasuk juga bokap gua. Kalau dia bisa, nanti dia bikin jasa UBL, flash custom ROM, dan bikin HP Xiaomi yang nggak ada iklannya. Nah, akhirnya gue sendiri yang nyari tahu tentang iklan ini. Jadi kalau versi global yang rilis di Eropa itu nggak ada iklannya. Kalaupun ada, itu hanya di package installernya doang. Jadi pada saat kalian uninstall aplikasi, mau dari Play Store ataupun download sendiri, nah setelah itu ada semacam scan, terus lalu nongol dah tuh iklannya. Makanya ada trik buat ngilangin iklan-iklan ini, yaitu dengan ganti regionnya ke negara-negara Eropa. Yang kedua, dengan merubah DNS. Dan yang ketiga, dengan melakukan disable personalized option dari masing-masing aplikasi bawaan yang ada iklannya. Dan yang terakhir, ganti roomnya. Ini paling gampang untuk para opreker. Anyway, aplikasi yang ada iklannya itu banyak, nggak sedikit. Bukan cuma package installer doang. Ada Mi Video, Mi Browser, Mi Musik, Lock Screen, Tema, dan masih banyak lagi. Agak aneh sih ya, kenapa hanya kita-kita yang di Indonesia dan di Asia yang dapat notif dan iklan-iklan macam begini? Apakah mereka berpikir kalau orang kita itu gampang banget dibodohin ya? Terus mereka takut gitu sama orang-orang Eropa, makanya di sana itu nggak ada iklannya. Ya, jelas takut lah bang. iPhone aja ada AirPods-nya. Oke, HP Xiaomi itu keren-keren banget nih ya. Nih yang paling gue suka adalah Redmi Note 10 series. Ini mantep banget. Dan MIUI menurut gue juga paket sistem yang nggak boleh dianggap jelek. Tampilannya itu modern, mirip iOS, banyak kustomisasi, paket lengkap, dan fiturnya juga bejibun. Masa iya iklannya mau ikutan bejibun? Kan nggak asik ya? Jadi kalau kita lihat mundur sedikit ke pure Android, Google membuat Android dan ini adalah sistem operasi terbuka alias open source.
Google udah membuat secara basic sistem operasi ini untuk mobile device. Artinya secara default sistem ini udah bisa melakukan panggilan telepon, SMS, foto, dan lain-lainnya. Kalau masih kurang, Google menyiapkan GMS di mana ada aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Google untuk mendukung mobilitas yang lebih jauh lagi. Artinya ini udah lengkap. Untuk apa sih membuat aplikasi tandingan? Aplikasi seperti phone, kontak, SMS, kalkulator, aplikasi seperti protection gitu, semua kan udah ada. Bahkan di Play Store itu ada namanya Play Protect, lengkap. Nah di sini untuk apa? Bahkan sampai ada aplikasi Play Store tandingan, market app pihak ketiga seperti Get Apps ini, yang notifikasinya itu ganggu banget. Oke, gue paham. Di Cina itu mereka nggak ada Google. Semua aplikasi Google itu diblokir. Makanya mereka punya aplikasi market app pihak ketiga seperti Get Apps ini. Nah, kalau di sini Google kan nggak dilarang. Pakai Play Store aja gue rasa udah cukup. Jangan samain lah kayak di Cina. Bener-bener bang. Sebenarnya yang paling wajar itu misalnya kita membuat ekosistem pendukung seperti aplikasi untuk IoT kayak smartwatch atau smart home. Itu lebih berguna sih menurut gua. Bayanginnya sekarang, anggaplah iklan dan notif yang nggak jelas itu nggak ada. Package installer itu nggak ada iklan. Mi video, browser, lock screen, aplikasi cleaning seperti security, semuanya nggak ada termasuk Get Apps. Wah pastinya keren banget sih. Apalagi kalau semua aplikasi tersebut diganti oleh bawaannya Google Apps. Pastinya nambah lebih keren dong. Bang, gue sih bakal pindah dari fanboy pure Android ke MIUI. Gue tahu lu pasti ngincer Mi 11 Ultra kan? Ya kali bisa bang. Oke, anggaplah sekarang gua dan bokap gue itu memaklumi semua iklan-iklan ini ya. Bahkan sebenarnya Google sendiri pun ngebebasin tentang hal ini. Cuman agak aneh aja ya, lu dikasih OS oleh Google secara gratis, GMS udah tersedia, terus lu bikin aplikasi tandingan, aplikasi itu lu pasangin iklan. Buat apaan coba? Masa lu mau nyari duit tambahan sih? Sopankah begitu? Jadi sebenarnya gua nggak tahu ya motifnya itu apaan sih ada iklan-iklan macam begini. Cuma mohon dipertimbangkan, Xiaomi itu di Indonesia punya kekuatan pada segmen kelas menengah dan ini nggak bisa dianggap remeh, jangan dianggap hal yang biasa. Kebanyakan orang beli HP itu yang harganya dari 1 jutaan sampai ke 4 jutaan. Ya diberikanlah experience, pengalaman yang paling terbaik, khususnya dari sistem user interface. Bersyukur harus, karena sampai sekarang ini kita semua bisa dapat hardware yang paling terbaru dan keren dengan harga yang paling terjangkau dari Xiaomi Indonesia. Nggak ada salahnya dong kalau kita ngasih sedikit feedback pada kekurangannya, yaitu softwarenya, ya kan? Ya siapa tahu nanti di MIUI 13 handphone Xiaomi itu udah terbebas dari iklan dan notifikasi yang ngeganggu seperti ini.